Sama seperti mekanik kemarin ya, gravitasi. Kita bisa menyimpan energi gravitasi dalam sebuah ketinggian. Ya. Maka energi potensial listrik juga sama. Oke. Harusnya secara natural batu yang kita angkat di ketinggian 1 meter, naturalnya bagaimana? Jatuh. Ya. Dia akan memiliki energi supaya jatuh. Nah, energinya nol ketika sudah di permukaan. Listrik juga demikian. Sebuah muatan positif dan negatif idealnya adalah bersentuhan karena tarik menarik. Ketika kita pisahkan negatif dan positif, nah, dengan jarak tertentu dia memiliki energi potensial yang sewaktu-waktu bisa dilepaskan. Jadi energi lain. Ya. Ini juga sama. Energi potensial listrik yang kita banyak pakai sehari-hari. Ya, contohnya adalah di baterai dan kapasitor. Ya, ini contohnya di sini gambarnya adalah sebuah kamera lampu flash dari kamera. Ini kalau energinya perlu tinggi sekali ya, karena sangat terang. Ini disuplai dari muatan listrik yang disimpan dalam kapasitor 12 saja. Ya. Nah, ini bagaimana cara kita bisa meningkatkan output energi oleh lampu. Kita perlu belajar konsep energi potensial listrik. Ya. Nah, tadi seperti gravitasi ya. Kalau ini tanah, saya memiliki batu. Batu kan berarti naturalnya ada di atas tanah ya. Kalau saya angkat batu ini ketinggiannya 1 meter, nah, taruhkan sini. Nah, sekarang dia memiliki energi potensial. Kenapa? Apa buktinya? Ya, kalau saya lepas batu tadi akan meluncur jauh, ya. Mengubah energi potensial yang dia punya menjadi energi kinetik. Hingga di sini menjadi energi lain, misalnya energi panas, energi tumbukan dan sebagainya. Oke. Maka sama juga muatan positif di sini ya. Muatan positif idealnya nolnya kan adalah dia tarik menarik dengan negatif. Ya. Kalau saya angkat setinggi tertentu sehingga dia di sini ya memiliki jarak r dari sebuah kondisi idealnya, maka kita katakan si muatan ini memiliki energi potensial listrik. Ya. Nah, berapa besarnya energi potensial? Nah, besarnya sama dengan work atau usaha yang kita lakukan. Nah, kemarin di kelas 1, kalau saya menarik sebuah box ya, dengan gaya F sehingga dia bergerak sepanjang 1 meter, maka usaha yang saya lakukan berapa? F kali S, ya, F kali X. Besarnya gaya yang saya berikan kalikan besarnya perpindahan. Ini juga sama. Gaya yang saya berikan kalikan perpindahan. Ya. Maka saya memberikan gaya sebesar F elektrostatis kali perpindahannya sebesar R. F kalikan R. Ya. Nah, sedangkan sebelumnya kita sudah punya besaran yang namanya medan listrik. Ya, medan listrik itu apa? Kalau saya punya muatan Q diletakkan di area yang ada medan listriknya, dia akan tertarik dengan atau tertolak dengan gaya F. Ya. Maka F ini E kalikan Q. E kalikan Q kalikan R. Oke. Atau lebih gampangnya F kalikan R. F-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R kuadrat. Ini kalikan R satu lagi. Maka R-nya kita bisa coret. Tinggal 1. Ya. Secara definitif, energi potensial listrik bernilai positif untuk gaya tolak-menolak dan negatif untuk gaya tarik-menarik. Oke. Nah, oke, sekarang kita sudah memiliki 3 persamaan ya. Gaya listrik, F sama dengan 1/4 pi epsilon 0, Q-nya kuadrat, R-nya kuadrat. Kemudian medan listrik, di mana adalah muatan, gaya dibagi muatan, maka Q-nya tidak kuadrat, R-nya masih tetap kuadrat. Yang ketiga ada energi potensial listrik. Ya, gaya dikalikan jarak. Maka Q-nya yang masih tetap kuadrat, R-nya yang tidak kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dan ini ada persamaan untuk konversi dari F ke E
E ke F, dari F ke U, dari U ke F. Nah, harusnya nanti sudah di luar kepala. Ya. Asal Anda tahu definisi-definisi masing-masing ini gampang saja. Nah, tadi adalah energi potensial listrik. Ya. Seberapa besar energi yang saya perlukan untuk memindahkan sebuah muatan yang harusnya nempel tadi, untuk tarik-menarik, kemudian saya pindahkan sejauh N. Ya, atau dari potensial yang harusnya tolak-menolak, faktor hingga, kemudian saya dekatkan sehingga menjadi jarak R. Oke. Nah, ini sebagaimana dalam medan listrik, kita ingin mengetahui seberapa besar gaya yang dialami persatuan muatan. Ya. Jadi medan listrik itu kan, saya ingin tahu berapa sih gaya yang saya alami untuk setiap satu muatan. Ya. F per Q, total F dibagi total Q. Maka kita ingin tahu gaya persatuan muatan. Per satu elektron ini akan mendapat dorongan atau tarikan seberapa besar sih? Itu kita sebut sebagai medan listrik. Maka di sini juga sama. Kalau gaya dari medan, maka energi potensial, kita juga ingin tahu berapa sih energi potensial yang dimiliki oleh satu muatan. Tiap satu elektron ini memiliki energi potensial berapa sih? Kita sebut sebagai potensial listrik. Ya, namanya V. Potensial listrik menunjukkan seberapa besar energi potensial yang dimiliki oleh setiap satuan muatan. Satu elektron ini memiliki energi berapa? Ya, definisinya sebagai U dibagi Q. Ya, sama. Sebagaimana E sama dengan F dibagi Q, V sama dengan U dibagi Q. Ya. U dibagi Q. U dibagi Q. 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per R dibagi Q. Ya, maka Q-nya bisa coret. Sekarang dia hanya mempunyai Q1 R1. Ini kita sebut sebagai potensial listrik. Yang lebih akrab di telinga kita sebagai voltase. Ya. Satunya volt. Berapa volt sih? Berapa volt sih sebuah baterai itu? 1,5 volt. Artinya apa? Setiap satu elektron memiliki energi potensial listrik 1,5. Ya. 1,5 kali muatannya. Ya. Kali E. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, ini semua jenis baterai, aki, power bank itu isinya adalah dia menyimpan energi listrik tadi dalam bentuk muatan yang tidak seharusnya. Ya. Saya seharusnya kan ini kutub positif berarti banyak positif di sini. Kemudian ada pembatas, kemudian ada muatan negatif di bawah. Ya. Ini kan sesuatu yang tidak natural. Ya. Naturalnya negatif sesama negatif akan tolak menolak. Positif sesama positif akan tolak menolak juga. Ini kok bisa positifnya dikumpulkan di satu tempat, negatifnya dikumpulkan di satu tempat. Nah, itu adalah alat penyimpan energi listrik seperti itu. Oke. Nah, ini dimulai dari mana? Dari seperti ini. Baterai kosong awalnya. Yang kita sebut ngecas itu bagaimana sih? Ini kalau kosong artinya netral. Ya. Muatan di sini netral, tidak ada yang muatan positif, tidak ada yang muatan negatif. Ya. Maka kita cas. Cas itu artinya bagaimana? Saya ambil satu elektron di sini, satu elektronnya diambil, dia menjadi bermuatan positif. Ya. Elektronnya saya berikan saya tampung di elektroda satunya lagi. Ya. Ini jadi, kemudian saya ambil satu elektron lagi, saya tampung di bagian sini. Saya ambil satu elektron lagi, saya tampung di sini. Ya. Nah, tadi berapa sih energi yang dimiliki oleh baterai ini? U adalah E. Ya, mengambil satu elektron melawan voltase, melawan V. Nah, ini saya juga bisa definisikan
seperti ini ya. Q, jangan U ya. U sama dengan Q kali V. Oke, ini definisi kebalikannya dari V sama dengan U per Q tadi. Selain dari definisi energi persatuan muatan, potensial listrik dapat didefinisikan sebagai berapa sih kuat medan listrik persatuan panjang dengan persamaan tadi. Oke. Jadi kita sudah punya ini tadinya belum ada. Oke. Gaya, hilang Q-nya satu menjadi medan, hilang R-nya satu menjadi potensial. Dari potensial hilang Q-nya satu menjadi dari energi potensial menjadi potensial. Ya. Maka ada tidak kira-kira hubungan V dengan E? Ini seharusnya secara simetris ada ya. Maka kita buat definisi sisanya untuk melengkapi ya. Kalau demikian V ini juga bisa didapatkan dong dari medan listrik. Ya iya, medan listrik terhadap V apa bedanya? QR kuadrat ini Q per selisih R ya. Maka E dibagi R, E dikalikan R menjadi V atau E sama dengan V per R. Oke, maka kita punya 4 persamaan di elektrostatis yang saling terkait satu sama lain. Ya. Anda hafal satu saja harusnya yang lain sudah akan hafal dengan sendirinya. Ya. Provided that you understand the concept. Ya. Kalau kita menguasai konsep apa sih gaya listrik, apa sih medan listrik, apa sih itu potensial listrik dan sebagainya. Oke. Nah, ini tadi sudah ya. Artinya apa ini? V sama dengan E dibagi R, E kalikan R. Artinya kalau saya memiliki sebuah muatan listrik, ya kan memiliki E ya, keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, nilai E itu tergantung pada R tertentu. Ya, nilai voltase, nilai E selalu tetap, tapi nilai voltase tergantung pada jaraknya. Ya. Semakin dekat, nah, saya berikan sini ya, maka ini akan mengalami voltase yang besar. Voltasenya semakin besar, semakin dekat dengan sini. Kebalik, semakin mendekati dikrisis SIMU. Oh ya, untuk muatan positif maka voltasenya akan semakin besar. Begitu kita mendekati muatannya. Untuk negatif voltasenya akan semakin kecil jika kita mendekati sini. Ya, karena tes muatannya selalu bermuatan positif. Ya. Makin dekat ke negatif akan voltase kecil. Ya. Kenapa? Energi potensialnya kecil. Ya. Karena naturalnya berdempetan. Ketika positif dan negatif berdempetan, energinya 0, voltasenya 0. Ketika positif dan negatif dipisah sejauh R, maka energinya akan semakin besar. Oke. Paham ya? Nah, potensial listrik ini yang banyak kita lebih familiar ya, dengan kehidupan sehari-hari. Voltase. Ini ada beberapa nilai voltase dari beberapa sistem. Contohnya sebuah awan ke ground ketika terjadi badai ya. Ada awan hitam, awan mendung, thundercloud, artinya awan halilintar. Ya. Halilintar dari awan ke tanah. Berapa sih voltasenya? Oh, kira-kira 100 juta volt. Ya. 100 megavolt. Ya. Kemudian sutet, saluran udara tegangan tinggi. Ya. Berapa itu menara sutet itu? Kira-kira 100.000 sampai 1 juta volt. TV untuk yang berbentuk tabung, bukan TV yang datar ya, TV yang zaman kuno tabung, CRT itu kira-kira tegangannya sangat tinggi, oke? 10.000 volt. Nah, starter pada mobil dan motor, ya, Anda menyalakan motor dan mobil, ya pakai kunci tadi terus dipencet itu ya, bukan yang selah mekanis, jadi tegangannya juga 10.000 volt. Colokan di PLN di rumah-rumah, kita nyolokin TV, nyolokin laptop, nyolokin HP di soket itu berapa?
220 volt. Ya. Aki mobil, aki motor 12 volt. Baterai umumnya 1,5 volt. Ya. Nah, tubuh manusia itu juga menggunakan sinyal listrik. Ya, contohnya yang paling tinggi di tubuh manusia adalah tegangan antara permukaan luar dan permukaan dalam sel saraf. Ya. Kan untuk sinyalin kita menggunakan sel saraf, ya, menggunakan listrik yang mengalir. Itu kira-kira tegangannya 0,1 volt. Itu sangat tinggi untuk ketebalan dinding sel yang sangat tipis. Ya. Kemudian sinyal di otak dan di jantung kita itu juga menggunakan tegangan listrik, tapi kira-kira nilainya sangat rendah, 0,0004 volt. Ya. Dideteksi oleh EKG, EEG, dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh action potensial di sel saraf manusia, sel saraf kita. Ya. Jadi bagaimana sih kita merasakan sakit atau panas atau dingin? Ya. Nah, di sini sensorinya. Ya. Sensor membawa informasi ke akson, ya. Atau sebaliknya, ini dari saraf lain diterima, kemudian informasinya diteruskan ke otot misalnya, supaya kita memegang sesuatu yang panas untuk segera menarik tangan kita. Ya. Nah, ini bergeraknya sangat cepat. Kenapa? Karena menggunakan kelistrikan, ya, kelistrikan statis. Ini bagaimana? Ini menggunakan pompa, ya, pompa ion K, kalium dan natrium. Ya. Kita sebut sebagai rest potensial. Ini kondisi normal adalah di luar bermuatan positif, di dalam sel bermuatan negatif. Ya. Tapi kalau kita ingin mengalirkan sebuah sinyal, maka kita buat namanya inversi. Nah, inversi artinya di bagian luarnya kita buat bermuatan negatif dan di bagian luar bermuatan positif. Bagaimana caranya? Dengan membuka kanal ini. Kanal natrium kita buka. Jadi banyak natrium yang di luar sel langsung masuk rush ke dalam sel. Ya. Nah, karena ada aliran muatan positif ke dalam, maka di dalam ini menjadi muatan positif. Ya. Itu diiringi dengan dibukanya kanal kalium keluar. Ya. Nah, negatif ini K dipompa keluar. Sehingga ini bergerak. Ini yang sekarang yang negatif sini ya. Kemudian yang bergerak, yang negatif sekarang yang sini. Ini yang dibuka sini. Ya, yang lainnya ini ditutup, kemudian ini dipompa keluar. Ya. Maka kita akan dapatkan loncatan dari potensi negatif. Negatifnya bergeser ke sini, ya. Yang lain menjadi positif. Sekarang yang negatif ini. Sekarang yang negatif di sini. Ya. Berjalan terus sampai ujung. Ya. Nah, ini jadi biologi umum jadinya. Ya. Tapi untuk mengapresiasi bahwa listrik statis yang dialirkan ini memang dipakai mekanismenya oleh sel saraf di tubuh. Oke, kuis salah satu cara pengobatan radioterapi untuk penyakit kanker di dekat permukaan kulit adalah menggunakan berkas elektron dengan energi 4-20 mega elektron volt. Elektron kemudian akan mentransfer energinya pada atom-atom pada sel kanker melalui proses tumbukan. Ya. Kira-kira dengan segini ini, untuk satu partikel elektron berapa besar tegangan listrik yang diperlukan untuk menghasilkan mega elektron volt. Kita kenalkan satu-satuan lagi ya. Satuan elektron volt ini apa sih? Ini satuan apa? Besaran apa yang merupakan hasil kali antara muatan dengan voltase? Energi. Ini namanya adalah energi potensial listrik. Satuannya bisa joule, bisa elektron volt. Elektron volt itu artinya satu elektron, satu volt. Oke. Nah, ini kalau misalnya satu elektron memiliki energi 15 kali 10 berpangkat 6 elektron volt, maka berapa voltasenya? Ya, P sama dengan energi dibagi
elektronnya ya. 15 kali 10 pangkat 6 EV dibagi 1E. Nah, ini dicoret. Maka kita tinggal punya 15 volt, 15 juta volt. Jadi untuk mengakselerasi satu elektron ini perlu 15 juta volt di alat radioterapi. Oke. Oh, ini sudah dikerjakan. Tapi apa? Jika tegangan listrik tersebut diaplikasikan pada pelat anoda katoda yang terpisah sejauh 12 cm, berapa medan listrik antara katoda dan anoda? Di 15 juta volt tadi antara ini ya. Ini 15 juta volt. Nah, kita ingin tahu E-nya berapa medan listrik antara dua plat. Kalau jaraknya 12 cm. Maka E adalah dibagi jarak 15 kali 10 berpangkat 6 dibagi jaraknya 12 cm. 12 kali 10 berpangkat minus 2. Maka medan listriknya 1,25 kali 10 berpangkat 8 volt per meter.